ini akan menjadi taman literasi. Program untuk taman literasi. Supaya dibakar. Kalau daun Pagi Ibu Kepala Sekolah SD Impres Nasipahna, Bu. Selamat pagi juga, Pak. Nama siapa, Bu? Saya nama Christine Kodo. Christine Kodo. Iya. Ibu, ini sudah berapa lama mengabdi di SD ini, Bu? Saya waktu itu saya dilantik tanggal 6 Desember 2021. Jadi ketika saya masuk sudah pertengahan, katakan langsung libur. Jadi awal Januari itu saya mulai masuk di sini. Dengan waktu pertengahan bulan Desember itu masa libur, saya observasi keadaan sekolah di sini. 2021 berarti baru sekitar 2 atau 3 tahun. Iya, sudah Desember. Oh, Desember ya. Tapi saya mulai kegiatan itu baru mulai pada Januari 2022. 2022. Ya. Ini berarti baru 2 tahun Iya, ya. baru 2 tahun. Luar biasa. Dan saat itu kebetulan mereka punya raport yang semester 1 2021 itu mereka belum bagikan. Jadi tanggal 6 Januari saya rapat dengan guru-guru. Kemudian tanggal 6 Januari itu tanggal 5 saya rapat dengan guru-guru. Lalu tanggal 6 Januari pembagian raport itu saya rapat perdana dengan semua orang tua. Orang tua, Bu. Ini personil yang memperkuat Ibu, guru-guru di sini berapa banyak? Kami berjumlah 30 orang. 30 Dari orang. 30 orang saya kepala sekolah, terus guru-guru sebanyak 26 orang. 26 orang itu yang pegawai negeri sipil. Pegawai negeri itu ada
yang masih honor itu untuk Hah? guru itu tinggal 3 orang. 3 orang Ya, saja. ya, Oke. 3 orang. Berarti Jadinya itu ada P3K dan ada yang ASN. luar biasa. Iya. Ibu, oke. Eh, Ini itu pengalaman pertama saya jadi kepala sekolah. Mimpin di sini. Saya awal dengan observasi. observasi. Lalu memang mungkin saya jiwanya membangun. Saya lihat ini lokasi begitu sangat luas. Hutan, Pak. Hutan, Saya hutan sangka semua. bahwa Ini hutan bagusnya semua. sampai di ujung Sana. sana, hutan semua. Nah, baru habis COVID, jadi waktu itu ruang-ruang belajar juga, bahkan namanya hutan, pohon-pohon yang tinggi. Jadi bahkan tokek, penuh Oh, di semua di sini. ruangan itu. Tapi awal saya melihat hal keamanan ini yang paling utama adalah kesulitan. Begini luas, siswa istirahat itu sulit dikontrol, kan mereka bisa keluar jauh. Lalu kemudian banyak terjadi yang berdilai seperti perundungan, anak-anak luar bermain di belakang sana, anak-anak nanti ada yang pajak, macam-macam. Sehingga kami sering berurusan dengan pihak berwajib begitu. Jadi menilik dari itu saya berpikir untuk bagaimana untuk keamanan kenyamanan sekolah, sehingga terpikir untuk mau membangun pagar sekolah. Nah sekarang dari biaya tidak tahu mau ambil dari mana. Jadi mungkin masih menggebu-gebu ya untuk semangat masih ada. Saya coba bersama guru-guru di rapat, lalu kemudian bersama ketua komite saya komunikasikan ini, sehingga di rapat perdana saya gelar untuk program sekolah dengan berbagai alasan positif, kenyamanan dan keamanan daripada siswa, guru, dan juga untuk bagaimana lingkungan sekolah ini bisa terlihat asri dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan literasi ekstrakurikuler. Dan memang awalnya sulit lah, karena kejadian sebelum saja di kepala sekolah ini sudah punya uang komite yang dikumpul pada pimpinan-pimpinan sebelumnya. Tapi saya tidak tahu seperti apa pengelolaan, sehingga banyak tekanan awalnya. Sehingga saya pertaruhkan, saya bilang, saya bukan orang nasi panas. Saya ini orang di Kota Kupang. Tapi saya datang melihat hal yang kurang. Mari kita sama-sama membenahi sekolah ini. Begitu. Saya berani pertaruhkan jabatan saya jika Bapak Ibu menyetujui ini, lalu kemudian saya melangkah tidak ada hasil, saya pertaruhkan biar saya turun dari jabatan. Mari dulu kita bergandengan tangan. Sehingga bersama-sama hitung nilai anggaran, kami tetapkan sudah bahwa satu anak Rp5.000 per bulan. Dalam konsep 1,5 tahun itu sudah bisa rampung pagar. Dan itu targetnya memenuhi betul 1 tahun. Wow, luar biasa. 1,5 tahun. Luasan areal cukup luas, Mama. Ini berapa panjang? 1 hektar. Dipaganisasi. Memang sampai dengan. Tapi waktu saya buat pagar juga liku-liku saya alami. Yang menyatakan diri tuan tanah, datang segel sekolah ini, menghambat pembangunan. Tapi saya berusaha ya untuk langsung sigapi bersama dengan dinas Kota Kupang. Yang datang pertama kali Bapak Kabit, Pak Okto, buat komunikasi dengan pihak tuan tanah, lalu kemudian di mediasi itu bertemu dengan Pak Kadis, Pak Dumul, lalu ya Bapak Kadis kan orangnya bersahaja juga, jadi lalu kemudian diteruskan ke tingkat waktu itu penjabat wali kota, Pak Sajo. Kemudian sudah ada mereka punya pertemuan ya, lalu sudah sejauh mana intinya sekolah ini aman dan nyaman. Mungkin tinggal proses saya lebih lanjut. Saya pikir itu bukan urusan saya. Pasti itu urusannya. Kalau kapan dia rumit pasti saya akan lapor. Seperti apa begitu. Luar biasa. Jadi, kami lanjutkan pembangunan, tidak ada tekanan. Itu yang untuk yang saya lakukan. Lebih lanjut sesuai dengan program dinas, berbagai kegiatan kami lakukan. Awal saya masuk juga punya rapor pendidikan merah semua. Nah, jadi tahun-tahun pertama itu sudah terakhir itu bergeser, numerasinya itu merah, literasinya itu sedang, kualitas pembelajaran juga ada beberapa sedang. Itu sangat-sangat
apa ya, mengganggu rumit, atau iya. menjadi rumit. Betul-betul saya berjuang dan saya dapat guru-guru yang bagus, fine semua mau menjemput hal-hal yang baik. Kami sama-sama kerjasama sehingga pada tahun berikutnya itu sudah tinggal yang merah numerasi, lalu kemudian yang sedang tinggal literasi, lain-lainnya sudah hijau. Terus tahun 2024 ini tidak ada merah. Satunya yang masih sedang numerasi, lainnya sudah hijau semua. Hijau semua. Tambah kemarin kegiatan di Hotel Neo Aston ini banyak dikasih trik ya, bagaimana kami harus berusaha agar anak-anak bisa capek dan guru bisa capek sehingga nanti hasilnya bisa hijau semua. Ini yang mungkin nanti siang saya rapat lagi bersama dari target beberapa bulan ke depan ini menjadi sesuatu yang penting untuk biar 2025 apapun yang terjadi pasti hijau supaya rencana hijau. Kalau perlu biru mau biru kok harus ke sana begitu. Tapi yang terbaik untuk tahun 2024 kami punya kualitas pembelajaran. Itu nilai mencapai nilai tertinggi di rapor. Kita pun siswa jumlah sekarang nih diperkirakan berapa Bunda? 4 yang murni itu 400 lebih. 426. Cukup banyak Bunda, 400 lebih. Kita punya rombel masih cukup untuk? Iya, ada 17 rombel di sini. 17 rombel. Fasilitasi infrastruktur yang ada yang mau ditambahkan seperti apa tuh, ada rehab begitu, ada rencana? Yang pertama memang saya kewalahan karena syarat kalau tidak punya sertifikat maka kita tidak dapat fisik seperti bangunan baru. Dan kedua dengan rombel yang ada seperti kemarin setiap tahun saya datang dengan permintaan 3 rombel untuk kelas 1. Jadi dia hanya bisa berkisar seperti itu. Waktu saya masuk itu jumlah siswa 344, tapi itu di dalamnya ada siswa yang secara administrasi belum lengkap, jadi saya perbaiki semua sehingga melonjak sampai tambahnya 100 lebih siswa di sekolah. Luar biasa 100 lebih. Nah ini ceritanya bagian area belakang itu atau ruang tengah ini kalau dibawa bangun taman literasi ini program seperti apa yang direncanakan 1-2 bulan ke depan? Kemarin sesuai dengan pada bulan Februari atau awal Maret yang bersama dinas di kegiatan yang digelar di Hotel Kristal itu, di situ yang kita bahas tentang rapor pendidikan. Nah di situ hal-hal yang mendukung untuk ketercapaian pembelajaran untuk siswa harus memajukan literasi, numerasi itu yang paling utama. Di samping yang lain ada kualitas pembelajaran, ada tentang keamanan sekolah. Keamanan sekolah saya sudah jawab dalam bentuk seperti kondisi yang sudah pagar, perundungan juga saya sudah jawab dengan kondisi yang sudah pagar juga. Tidak pernah lagi ada dari pihak luar yang merongrong atau anak-anak yang usil dengan siswa di sini sudah tidak ada lagi, ramah lingkungan sudah berjalan. Sedangkan lebih dari itu dengan sekuat tenaga bersama komite kami berdiskusi. Ini saya sudah muat dalam Arkas juga, tapi itu dia masuk dalam rencananya di perubahan nanti karena waktu kita bersama dinas kegiatan itu belum tentang rapor pendidikan apa sebenarnya tagihan untuk bisa mencapai kualitas pembelajaran, mana-mana yang harus diperbaiki. Jadi salah satu program itu saya masukkan itu nanti di tahap revisi, akan kita memungkinkan. Untuk sementara saya rapat bersama dengan orang tua murid dan ini lingkungan yang ada ini saya sudah kemarin bangun ini karena ini kemiringan, jadi saya bangun lagi fondasi di sini yang 1-2 minggu ke depan ini taman baca di sini. Tembok-tembok sekolah yang bagian belakang yang polos nanti kami akan gambar-gambar itu semacam literasi. Nanti itu gambar-gambar yang nilainya literasi kami akan buat di situ. Memang tidak semudah apa yang saya katakan Pak, tapi prinsip saya harus punya satu impian, harus punya satu rencana. Bahwa rencana yang baik pasti Tuhan akan kabulkan.
Begitu. Baik. Luar biasa Ibu Kepsek, sesuatu perubahan mulai dari hal-hal kecil dan ini yang sudah Ibu buat dan terbukti bahwa teman-teman guru dan kolaborasi sinergi yang kita bangun di semua komponen baik guru-guru, komite, masyarakat sekitar telah berdampak buat situasi ini. Kiranya Ibu sukses ke depan begitu dalam tugas-tugasnya dan harapan untuk dinas terkait dengan program-program yang akan Ina kembangkan termasuk dengan taman literasi yang akan luar biasa ini dibangun di sini. Mungkin ada harapan. Oh ya, harapan saya dengan adanya taman literasi, lalu dengan berbagai program dinas yang dengan sekuat tenaga bersama dengan rekan-rekan guru untuk harus secara bertahap kami lakukan ini, mengharapkan bahwa sekolah kami ini pada nantinya bisa menjadi sekolah contoh untuk sekolah-sekolah yang lain dan kebetulan kemarin kami ambil untuk di pengelolaan kinerja pilihannya itu disiplin positif. Jadi saat observasi saya mendahulukan tentang disiplin positif bagi pelaksanaan pembelajaran di sini sehingga paling utama kalau tamu datang anak-anak bisa ramah, guru-guru bisa ramah. Lalu kemudian saya ingin pada akhirnya anak-anak itu belajar dengan nyaman tanpa tekanan dan tentunya akan memperoleh hasil. Kalau sekolah lain bisa menjadi juara, anak-anak saya kenapa tidak? Tahun kemarin mereka juga tembus 30 besar. Wow, luar biasa. Ya, 30 besar mereka waktu lomba cerdas cermat hanya karena mereka pertama yang saya pelajari budaya mereka masih belum berani. Sehingga waktu sudah selesai jawaban mereka tidak berani tekan bel, selesai pertanyaan waktunya habis lalu dikasih waktu seandainya tadi mau jawab apa mereka jawab dan jawabannya benar. Hanya sudah lewat waktu jadi ya belum berkesempatan itu kemarin. Tahun ini juga ya memang sepertinya saya kurang siap sehingga ketika anak-anak ikut lomba ini menjadi satu catatan untuk saya dipersiapkan dengan baik melalui program dinas bahwa setiap apa yang mau dilakukan harus dilegitimasi lewat SK. Jadi guru-guru saya kelompokkan dalam tim-tim yang menangani bagian-bagian tertentu salah satunya cerdas cermat. Jadi tanpa harus membayar tapi itu menjadi tugas tambahan yang menjadi tagihan untuk guru-guru bisa lakukan. Terima kasih Bu, sukses selalu bersama Ibu dan teman-teman di SD Impres Nasi Panah. Tuhan berkati Bu. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang mana nanti anak-anak saya ada yang latihan menari karena kami punya 2 tahun kemarin ya juara pada tahun 2022 menjadi juara 1 tingkat SD Sekuta Kupang dalam lomba tarian daerah. Tarian yang kami bawakan tarian Kataga. Bukan berarti karena saya orang Sumbanya dan saya juga tidak tahu tentang tarian itu, tetapi saya melihat bahwa tarian itu sudah internasional. Itu pasti anak-anak akan dicoba dan memang mereka berhasil. Sehingga itu saya mempertahankan itu, tapi tidak berarti bahwa kita harusnya juara nanti. Tapi itu menjadi ikon sekolah itu yang pertama. Lalu kemudian waktu saya masuk ada drum band yang sudah lama tersimpan. Tapi lalu kemudian saya coba ambil, lalu saya hubungi pihak yang bisa membantu dan ya sudah ada peningkatan mereka latihan begitu. Hal yang paling menyolok dalam segala saya punya impian untuk sekolah ini adalah bagaimana saya bekerja sama dengan guru-guru sehingga saya tidak merasa sesuatu yang jarak yang membuat terhambat semua kegiatan yang dilakukan. Itu yang paling utama. Baik, terima kasih Bu, sukses selalu bersama Ibu. Oke, terima kasih juga Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Nama siapa nih Bu? Nama saya Ibu Maria Francisca atau Ibu Maria Francisca atau guru kelas? Saya guru kelas 6B. Guru kelas 6B SD Impres Nasi Panah. Nah, Ibu ini terkait SD Impres Nasi Panah ini bahagian daripada ruang lingkup dinas PDANK Kota Kupang nih. Ada banyak perubahan yang terjadi
di tahun-tahun terakhir. Mungkin Ibu gambarkan sedikit peran guru-guru dalam mendukung program-program yang dilakukan oleh kepala sekolah dan satuan yang ada di sini untuk peningkatan literasi dan numerasi. Itu peran seperti apa yang dibangun yang Ibu rasakan sampai dengan hari ini? Untuk literasi Ya, Pak, ya. kami di sini memang menurut data dari para guru kelas bahwa masih ada siswa yang belum lancar membaca. Nah, itu kami punya program itu setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar itu kami melakukan literasi. Ada harus membaca. Bisa mengambil buku-buku dari sudut baca, digunakan untuk membaca sebelum KBM dimulai. Setelah itu, pada hari Sabtu, kami kegiatan ekstra full. Nah, itu ada siswa-siswa yang sudah digolongkan belum bisa membaca, itu sudah ada guru pembimbingnya. Jadi kami melakukan reading camp. Oh, reading Kegiatan camp. reading camp. Itu kami pisahkan. Mungkin ada siswa yang belum mengenal suku kata, belum lancar membaca kata, kalimat, itu kami pisahkan. Sedangkan bagi siswa yang sudah lancar membaca, itu mereka membaca pemahaman. Setelah itu mereka membuatkan rangkuman, ditambah lagi dengan Bapak Ibu guru membuat pertanyaan, lalu mereka menjawab dari buku bacaan. Buku bacaan itu sih. Itu sesuatu yang kita buat dan hasilnya juga ada perubahan terhadap tingkah laku siswa. bahkan di tingkat kabupaten kota ini sendiri kita menemukan bahwa literasi kita makin mengalami perubahan. Tinggal numerasi yang mau digenjot sebagaimana disampaikan. Kalau untuk numerasi Pak, itu pada awalnya itu kami Bapak Ibu guru bersepakat bahwa setiap siswa itu sudah harus bisa menghafal perkalian sebagai dasar untuk menghitung operasi, mengoperasikan. Selain itu, kami juga memperkenalkan soal-soal hoax. Pada zaman saya itu soal-soal cerita. Sedangkan sekarang tingkatannya sudah lebih tinggi. Lebih tinggi. Sudah ada takarannya, ada takaran. Itu Bapak Ibu guru kelas sudah melakukan, terutama di kelas 4, 5, dan 6. Kemudian kami juga menggunakan metode gasing, gampang, asik, menyenangkan. Itu sudah kami terapkan di sekolah kami. Untuk para wali kelas sudah menerapkan. Nah, kita punya siswa yang 400-an nih. Mungkin menurut Ibu ada perlu ada semacam peningkatan penambahan kapasitas ruang. Di ruang apa yang menurut Ibu perlu ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan layanan terhadap anak-anak sehingga dia nyaman mengikuti KBM di sekolah? Sesungguhnya itu Bapak, kami membutuhkan penambahan ruang kelas. Ruang kelas juga ya. Saat ini kami melaksanakan aktivitas KBM itu 2 sesi. 2 sesi. Ya, ada yang masuknya pada jam 12 setelah kami yang pagi keluar. Lalu siswa kelas 3 dan kelas 4 itu masuk pada jam 12. Nanti pulangnya pada jam 5. Jam 5 sore ya. Rombel perlu ditambahkan. Kalau rombel perlu berarti fasilitas lain MCK dan lain apakah perlu? Kita punya berapa nih? Berapa MCK di sini? MCK kalau untuk siswa itu 4. 4 dari di bagian timur, 2-nya di bagian barat. Kalau 400 siswa hanya 4 kurang ya Bu? Kurang ya? Minimal 8 atau berharap mungkin ada perhatian dari pemerintah supaya bisa memberikan MCK yang mungkin bertambah 4 lagi. 4 lagi supaya dia 8 begitu. MCK sangat akan menolong guru-guru sekaligus dengan siswa. Nah Ibu, terkait PPDB kali ini, kelas Ibu sendiri pasti anak-anaknya akan tamat. Sudah kelas 6 nih pasti tamat. Kelas 6 yang akan tamat 62 siswa. Diharapkan ke depan yang masuk ke dalam kelas yang sama 62. Iya, di kelas 6 kami pakai 2 rombel ya. Pakai 2 rombel. Oh, rombel A dan B. Kelas 6A dan B. Itu artinya cukup banyak Bu. Iya. Satu kelas itu berapa? Saat ini
teman saya di kelas A Ah, itu 30 siswa. 30 siswa. Sedangkan saya di kelas B 32 siswa. 32 siswa. Luar biasa. Nah, terkait dengan hari ini juga ada kegiatan apa seni. Iya. Program-program yang luar biasa untuk mendukung program Merdeka Belajar, memberikan seluas-luasnya kesempatan anak-anak untuk berkreasi dari seni. Ini program didukung oleh semua guru begitu? Iya, kami dukung semua. Dukung semua. Sebelum melaksanakan kami rapat bersama. Jadi untuk setiap program seni, misalnya ada yang menyanyi, ada yang menari, sudah ada guru pembimbingnya. Oh, luar biasa. Drum band juga begitu, sudah ada yang pembimbing, sehingga anak-anak setiap hari Sabtu itu dapat berlatih dengan baik sesuai dengan kelompoknya. Oke. Nah, harapan selanjutnya untuk orang-orang tua kita yang tahun ini akan membawa anak ini, sudah ada royonisasi. Harapan ibu untuk mereka bilang bahwa pilihan mereka juga harus jatuh pada sama di SMP ini, SD ini. SD ini. Ah, Harapan kami itu dengan adanya banyak kegiatan yang kami lakukan di sekolah ini bisa menarik para orang tua untuk mendaftar anak-anaknya di sekolah kami. ya, Kami juga sebagai guru akan berusaha maksimal melakukan yang terbaik. baik buat anak-anak kita, buat generasi anak-anak bangsa. Satu hal Bu, respon ibu soal rencana teman-teman membangun taman literasi di ruang belakang yang sangat rindang, yang sangat indah. Apa respon ibu dengan kegiatan itu? Saya sangat setuju, sangat senang karena di sana tempat yang nyaman untuk mereka membaca. Jadi mereka bisa berliterasi dengan baik. Jadi pasti nanti akan kami bagi, oh ini kelompok ini dengan ibu guru ini di sini, di sisi ini, ada yang di sisi ini, ada yang sisi ini. Kami juga berniat mungkin selanjutnya itu teman-teman kami yang masuk siang bisa melaksanakan apel masuk di sana, apel siang hari di sana. Karena pada siang hari tentu di sini Panas, di sana rindah. Ya, di sana rindah. Harapan kami seperti ini. Ini juga aman dan nyaman buat anak-anak karena sudah pagar. Iya, sudah panas. Hanya pada siang hari sedikit panas banget. Kalau teman-teman yang masuk siang hari, kalau apel siangnya di sana lebih bagus. Baik, terima kasih untuk komentar ibu. Sukses ibu dalam tugas-tugasnya dengan kelas 6B. Untuk masa depan kiranya sekolah ini jauh lebih baik lagi dan literasi numerasi kita makin lebih baik, dan kemudian dinas mengapresiasi segala yang kerja-kerja kita di sini untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, terima kasih Pak.
Habis lompat tagal itu, dekat tagal. Yang itu masyarakat dulu. Baiknya nanti berbuat ini. Membangun kolaborasi dan sinergi yang luar biasa dengan ibu guru semua. Bahkan sekolah ini kalau mau dibilang sekolah yang paling nanti ada di kampung juga. Tapi kemudian suasananya ini ada luar biasa, sudah sesuatu yang luar biasa. Ada upaya-upaya untuk mengadakan taman literasi, kemudian juga di belakang ini ditanam tanaman yang luar biasa. Sudah ada pagar di sekolah. Nah ibu, khusus untuk anak-anak kita, literasi numerasi kita terus kita genjot. Ibu sendiri di kelas 5A ini ada yang menggambar kamu itu dengan semua ini kenapa begini menggambarkan sesuatu dengan anak-anak kita. Baik Bapak, mungkin Bapak lihat suasana selain di luar, terus di dalam ruangan kami buat ini karena memang ini kami sengaja buat supaya mungkin membangkitkan semangat belajar siswa. Jadi dengan mengamati gambar begini baik. Jadi ruangan tidak hanya tembok tok kosong, iya, tapi ini penuh dengan tempelan, pajangan segala macam, keyakinan kelas, selain itu papan absen segala macam. Ini memang kami berupaya untuk desain kelas seperti ini supaya mungkin siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Mungkin kami masih berupaya untuk desain bikin pojok baca lebih bagus lagi, lebih keren lagi, tapi anak-anak masih kumpul bahan. Kami buatkan pojok baca. Jadi pojok baca di seharusnya kan diusut sini. Jadi kami masih berupaya untuk desain itu. Anak-anak masih kami harus menggunakan bahan-bahan bekas. Tapi anak-anak masih kumpul. Jadi setelah itu kami akan buat lebih ini lagi, mungkin lebih bagus lagi selain yang ada ini. Iya. Mereka juga kelihatan antusias sekali. Waktu luar ada di sana, tapi mereka lebih memilih dalam luar. Betul Bapak. Hari Sabtu kan punya kegiatan ini. Nah, kami guru-guru semua masing-masing kelas dengan dia punya kegiatan. Mungkin selain datang pertama kami apel bersama, mungkin menyanyi ice breaking dulu. Iya. Setelah itu baru kami mungkin goyang-goyang istilahnya. Kan Jumat biasanya Jumat itu sih, tapi kami pakai di hari Sabtu kegiatan ekstra. Jadi hari Sabtu itu kami bebas dari KPM. Kami tidak bersama tapi kami melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler. Jadi seperti Bapak lihat ada drum band, ada kataga, terus Bapak nanti ada bagian musik. Nah, iya. Kalau kami di sini seharusnya reading camp. Jadi anak-anak yang mungkin belum belajar membaca kami jemput mereka dalam kegiatan reading camp. Ini kalau hari Sabtu itu tidak libur, itu sebenarnya waktu yang paling indah. Iya. Macam-macam hal. Kearifan lokal ibu dan teman-teman bisa buat seperti itu. Mungkin ada harapan ibu sebagai guru kelas kepada dinas P dan kepada Kupang. Ada yang kurang-kurang, yang perlu ada intervensi, perlu ada dukungan, perlu ada support dari dinas P. Kalau untuk butuh perlu intervensi dari itu, ya mungkin
pembelajaran di sini untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran. Kolaborasi dan sinergi itu akan membuat Iya. segala sesuatu jadi mudah. Menjadi mudah. Baik, terima kasih. Iya. Seperti anak-anak ibu, Oke. kiranya tahun ini juga di PPDB banyak masyarakat bikin anak-anak itu sudah. Untuk mungkin Bapak kami di sini, hubungan kami dengan kepala sekolah, kerjasama kami dan bersekolah dan bersama guru-guru yang luar biasa. Kami saling berkolaborasi, saling mendukung untuk menyukseskan semua kegiatan. Ya, seperti Kataga ini kami dukung. Kami kerjasama, ada yang bagian itu, ada yang bagian musik, ada yang bagian drum band. Nah itu kita Sekolah di kampung tapi rasa kota, Iya. rasanya rasa kota. Memang seringkali kami bilang kita ini di pinggiran, tapi bukan berarti kita orang pinggiran. Iya. Kita di pinggiran, tetapi kita bukan orang pinggiran, kita orang kota. Kota. Iya. Ya. Baik, terima Iya. kasih Bu Sugeng bersama anak-anak Bu di kelasnya dan di SD. Oke, terima kasih. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Kasih tahan dulu pendekat situ baru. Jangan tidak.
Ini artinya ini disiapkan dulu nanti di pentas ini nanti di ini. Dia akan bersama-sama begini. Hadiahnya juga itu sah. Jadi kamu harus tiap hari jangan libur, kamu libur jangan. Tidak libur. Kamu tentukan memang libur, kami kita boleh bisa lapor Pak. Yang laki ini perempuan tuh halus, saya lihat anak laki ini kalau dibikin tahu sendiri. Waktu kemudian itu bukannya senyum begini. Sama, dia orang wibu. Kamu pun perasaan ada kosong tangan begini. Harus berlatih terus semakin luar biasa. Nanti kalau kamu hebat itu orang-orang kantor panggil kamu untuk divisi. Selain kamu tampil di kita, kamu di sini, tapi juga kamu di sekolah dapat perhatian. Iya kan? Kamu senang. Ya itu, ya. Kayaknya video-video itu mas ya. Ada sanggar di sekolah sini, itu masih mahasiswa yang terangkat. Itu hampir waktu mereka habis di luar. Tapi mereka juga dapat macam-macam. Oh, enak kok. Nanti kita sekali lagi ya, belum enak. Mungkin jarak karena dorong main itu kan bareng semua itu parang benar. Kemudian mereka berorganisasi bagaimana membuat kan. Berteriak belum? Ya. Rupanya nanti terus begini mau naik barisan baru kita siapkan. Ini memang 2 tahun memang 2 periode di sini. Saudara tuang sudah tertidur kan betul lupa nih pekan. Saya sering jalan ke sekolah untuk mengajarkan. Tampaknya gara-gara itu sekolah misalnya biola sama misalnya nama pul. Wow, itu kayak ini begini. Ini begini. Pada dia turun begini. Tapi dia bangun yang kecil beta orang itu jadi bangun jadi dari festival. Orang mau menonton masyarakat itu harus sama dong.
Guru tanam pisang, kau tanam ubi, kau tanam ini apa, tanam apa. Bapak undang semua orang sana. Dia pasti terbiasa marah. Ya mulai rancang yang baik yang itu kan. Ada kan itu harus apa yang di ini yang besar-besar. Oh, mama bikin. Itu yang besar-besar pakai apa pedang. Itu ngeri, kita lebih maju. Tapi lingkar sama susah ini. susah ini, kalau susah. Kalian paling susah ini. Semua hentakan ikut semua. Dan pun Kalian teriakan lagi apa? karena oh lemba, oh jatuh. Generasi siang ini terputus. Padahal mesin metri belum terputus. Ya, kalau dulu masih zaman dulu itu kita mulai dari kavaleri, masa kavaleri dulu, dinas, itu sebenarnya bisa, tapi karena yang kelas 5 kelas 6 tidak ikut, mereka agak repot. Karena yang kecil-kecil ini mereka hanya pukulan monoton. Kalau yang kelas 5 kelas 6 kan sudah mulai naik. Makanya coba lihat ini Arif Cipto, dia ada pukulan kan? Nah itu kita punya pukulan semua ya. Wow, ada punya semua ya. Kita sering dengan Pak Kadip besar. Iya. Sama si Serang sekarang. Iya. Itu memang sudah putus. Jadi kakak bikin supaya di kampung dia rasa kota gitu. Kalau Dulu dulu kalau di mesin besar itu kota-kota orang bilang. kalau dulu memang lebih bagus karena apa? Anak-anaknya kan masih besar-besar, sekarang tambah kecil. Itu semua anak-anak. Iya. Makin usia terbentuk generasi kecil-kecil semua. Itu langsung bisa pegang. Dulu kan kalau saya masih pikir yang besar, bum. Iya. Sekarang kan kecil mungkin mau kasih yang besar lebih tahu. Iya. Sesuaikan dengan dia punya itu. Kalau kita dari zamannya Bangki kan Sudah mulai dari situ. dari Sudah lama. kita dari zaman Konean Sudah masuknya enak. karena dari mulai kalau dulu kan di Gantara Itu kita pindah tugas ke Tuban, mulai di sana kita lama. baru balik lagi bukan sini dulu tahun berapa, tahun 2000 dan bukan berapa Ini kan ada sekolah-sekolah yang untuk pelatih. ya. Nah, kita membagi Kita sampai di Opura 2 di mana-mana orang cari pelatih Laben. Jadi mungkin kalau masih panas sampai Mama jangan nanti orang heran. Orang tua murid. Baru lihat kegiatan ada banyak uang dari mana. Jadi ini masukan jajaran komite. Jadi harus bantu apa yang bisa bantu. Kalau mau bilang biayai awe orang kawakan. ini drum band saja kita tuh dulu dari 6 biji kan 6 biji waktu mau lomba waktu wali kota itu tahun 2003 mau lomba saya pinjam drum band pinjam drum band saya kasih ikut lomba
masih ada yang perlu ditambahkan beberapa alat saya. Iya, alat banyak yang rusak. Terus apa nih? Ini yang sekarang yang di sini kalau beda dengan sekolah Katolik. Kalau sekolah Katolik kita cari yang dia tinggal bila gampang. Tapi kalau sekolah negeri kita mesti bidik sendiri. Berdiri susah, jadi kita kan dari saya di hari Sabtu di bulan kemudian mau bilang nanti saya bikin taman-taman itu apa putih itu semua semuanya habis Ina bikin pada satu tampil bikin peragaan bikin even dombok lalu di lantai itu di depan pakan di jalan tahu soal banyak habis berdiri baru kami punya alat lama. Kami daulat Bapak Dinas dan Bapak kami untuk bantu anak-anak Bapak ini. 1.000 saya 1.000. Sebelum dalam 356 Iya. Sebelum itu karena tahun anggaran ini harus selesai. Kan ini literasi sama Daniel Ade. Iya. Dan adu. Dan Dan adu itu saya langsung menghadap. wow. Sudah saya bikin lomba. Tapi dia sih tahu rambut tadi menakan. Luar biasa. Sana apa? Biasa. Yang tidak sudah lihat tuh belum wow. Ini sudah baik. Fasilitas saya lihat tuh. Saya mau ambil begitu kalau yang karat-karat yang dekatkan kamera. Dia lihat kok itu. Sehingga nanti di sekitar saat alat dan dikasih masuk biasa. Kira ada, tapi dalam latihan terpisah. Kita karena berapa lagu belum. Nah, karena kalau sudah ada lagu-lagu nanti tambah banyak itu saya. Saya lihat pukulannya bagus. Artinya ini satu kebutuhan. Kita bisa lihat kalau apa masih ada begini. Ya. Tapi ini kok yang kecil. Ini berapa belas kecil lagi itu berarti Itu belum lihat kalau yang dulu kalau sudah masuk kavaleri, marching, apa segala macam beda lagi. Karena kalau kita yang dasarnya. karena kita punya dasar itu masih B dan drum masih B. Jadi Itu lengkap semua. lengkap semua ya. Jadi karena kita kalau udah drum band kita ikut bola, mari bola dinas, kavaleri, Tapi kalau soal masih ya beragam. Anak sendiri bisa mengambil keputusan di titik-titik. Ya. Mama dapat pelatihan hebat. Tapi tak pernah liput di beberapa sekolah dong itu kan kalau jalan di mana.
Yang 11 nih. Jangan kepala yang ke bawah.